Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mahfud Sidik dalam tutorial Excel. Kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi koreksi jawaban, baik itu untuk ulangan harian, ulangan semester, maupun ujian sekolah. Biasanya aplikasi-aplikasi yang dibagikan di internet oleh rekan-rekan kreatif kita itu berisi banyak kolom sesuai dengan jumlah soal, atau biasanya dibatasi maksimal 50 soal. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah wawasan atau pengetahuan bagaimana cara kita membuatnya menjadi lebih ringkas. Ringkas dan unlimited, artinya soalnya tidak terbatas. Boleh 50, 20, 100, 150, bahkan sampai batasan diperbolehkan oleh Excel. Artinya kalau di Excel ini satu kolom hanya boleh 240k huruf, berarti maksimal 250 soal. Tapi kalau di Excel versi yang Bapak Ibu pakai bisa melebihi dari itu, seumpamanya bisa sampai 1000 karakter, berarti sampai 1000 karakter. Jadi unlimited di sini maksudnya adalah tidak dibatasi dengan angka 20 ataupun 50. Baiklah, yang pertama kita buat kunci jawabannya dahulu. Di sini nih kunci jawaban. Ini saya hanya memberi contoh 20 soal. Tapi pada prakteknya nanti Bapak Ibu bisa gunakan seberapa banyak pun soalnya. Tapi tadi batasannya adalah sesuai dengan batasan yang ada di Excel itu sendiri. Nah, kemudian di versi berapa aplikasi ini bisa kita buat? Aplikasi ini bisa kita buat menggunakan Excel 2003, 2007, 2010, sampai yang terakhir 2019. Bahkan bisa digunakan untuk Excel versi 365, ataupun juga bisa digunakan di Google Spreadsheet. Bisa juga digunakan di OpenOffice, baik itu WPS maupun aplikasi OpenOffice lainnya. Rumus yang akan saya bagikan nanti bisa digunakan oleh semua versi tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus sama dengan versi Excel yang saya pakai. Ini kebetulan saya menggunakan yang versi 2019. Namun pada realitanya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi berapapun, bahkan versi 2003 bisa digunakan. Nah, kemudian sudah saya beri contoh juga jawaban siswa. Cara penulisan kunci jawaban dan jawaban siswa ini harus dengan format seperti ini. Jadi tidak pakai spasi atau menggunakan tanda apa untuk memisahkan berapa angka, itu tidak perlu. Cuma biasanya kalau saya pribadi membuat aplikasi lembar koreksi jawaban ini, fontnya yang saya ubah menjadi Courier New. Courier. Nah, ini Courier New. Nah, kenapa saya menggunakan font Courier New? Karena font Courier ini bentuk karakternya sama semua. Jadi bisa dilihat terus jawaban siswa dengan kunci jawaban terus. Kalau kita menggunakan font yang lain, nanti akan ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui jumlah jawaban siswa yang sama dengan jawabannya?
Yang pertama yaitu kita gunakan rumus sum product. Sum product ini adalah rumus ajaib atau magic formula yang saya temukan beberapa tahun lalu. Nah, magic formula ini harus menggunakan tanda strip 2 kali. Kalau tidak ada tanda strip 2 kali, hasilnya akan berbeda. Sum product. Rumus berikutnya yang kita gunakan adalah mid. Nah, mid ini adalah mengambil karakter pada jawaban siswa. Berarti mid C7. Maksudnya kita ngambil karakter jawaban siswa. Kemudian stat 6 dimulai dari, nah ini karena ini nanti supaya fleksibel berapapun yang kita koreksi, maka menggunakan menambah dengan rumus row. Row ini rumus baris ditambah rumus indirect. Indirect 1, maksudnya dimulai dari angka 1 sampai angka berapa. Di sini kita menggunakan fungsi len. Len ini menghitung jumlah karakter. Lennya kita referensikan ke kunci jawaban. Maksudnya kita menggunakan karakter yang ada di kunci jawaban. Karena kunci jawaban otomatis sama dengan jumlah soal. Sedangkan data jawaban siswa belum tentu sama. Bisa jadi kurang atau bahkan lebih. Nah, jadi len C5. C5 ini kunci jawaban. Berapa karakter yang mau kita komparasikan? 6 cas, kita isi 1. Nah, data jawaban siswa ini mau kita komparasikan dengan apa? Yaitu dengan kita menggunakan mid lagi dengan kunci jawabannya. Stat 6 kita menggunakan fungsi row dan indirect lagi. Nah, jadi rumus ini adalah mengkomparasikan masing-masing huruf yang ada pada jawaban siswa dengan masing-masing huruf yang ada pada kunci jawaban. Dimulai dari nomor 1 sampai nomor atau sesuai jumlah kunci jawabannya. Ini nanti dikomparasikan satu-satu. Jadi kalau nomor 1 betul, maka skornya bertambah. Setelah selesai kita tekan enter. Nah, ini sudah 17. Angka 17 ini adalah jumlah jawaban yang benar dari siswa 1 atau jumlah jawaban siswa 1 yang sama dengan kunci jawabannya. Nah, untuk mengetahui nilainya, kita gunakan rumus skor yang diperoleh oleh siswa dibagi jumlah soal. Karena di sini adalah soal pilihan ganda yang biasanya kalau betul dinilai 1, kalau salah dinilai 0, maka cukup kita tuliskan jumlah soalnya. Kita bisa menggunakan fungsi len. Atau kalau Bapak Ibu sudah ditentukan jumlah soalnya umpamanya 20, ya tinggal ditulis 20. Atau 50, ya tinggal ditulis 50. Tapi karena ini aplikasi, maksudnya bisa digunakan secara fleksibel berapapun jumlah soalnya, maka di sini saya menggunakan fungsi len. Artinya nanti kalau kunci jawabannya bertambah, ini contoh yang saya berikan adalah 20. Seumpamanya nanti saya mengoreksi jawaban
ulangan tengah semester yang berjumlah 25 atau 35, maka tidak perlu mengetik lagi 35, tidak perlu. Karena nanti secara fleksibel atau otomatis akan berubah sendiri. Jadi rumusnya skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah soal kali 100. Kenapa kali 100? Karena nilai maksimalnya adalah 100. Kalau nilai maksimal yang Bapak Ibu gunakan adalah 10, maka ditulis 10. Setelah selesai kita tekan enter, maka diketahui di sini nilainya 85. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu boleh copy ke bawah sampai sejumlah siswa yang nanti Bapak Ibu akan koreksi. Tinggal disorot saja sampai ke bawah. Kemudian tekan tombol kontrol ditambah tombol D. Ini untuk mengcopy rumus yang ada di baris 7 sampai ke baris sejumlah siswa kita. Nah, aplikasi yang saya bagikan ini tidak memerlukan banyak. Jadi tidak perlu kita buat kolom sesuai jumlah soalnya. Ini 20, jadi kita tidak perlu membuat 20 itu diberi nomor angka 1 sampai 20. Kemudian nomor 1 jawabannya B, nomor 2 B, nomor 3 C, itu tidak perlu seperti itu. Inilah aplikasi yang ringkas insya Allah yang pernah ada di internet. Dan ini merupakan aplikasi andalan saya bertahun-tahun. Saya menggunakan aplikasi seperti ini untuk diri pribadi maupun rekan guru semuanya. Sekiranya cukup seperti itu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.